Tentunya Anda masih ingat aksi Will Smith yang menampar Chris Rock di panggung Oscar 2022. Ini sebuah bukti bahwa anger management itu penting sekali. Bagi teman-teman yang belum mengikuti apa yang terjadi, saya ceritakan sedikit ya. Jadi waktu itu Chris Rock, dia ini seorang komedian, membacakan nominasi calon pemenang Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik. Nah, Will Smith hadir dalam acara itu didampingi oleh istrinya Jada. Dan tiba-tiba saja, begitu melihat Jada yang berkepala pelontos, Chris Rock membuat sebuah lelucon. Istilah sekarangnya itu merosting Jada dengan menyamakannya dengan Demi Moore di film G.I. Jane. Dalam film itu, Demi Moore menjadi tentara, sehingga kepalanya pelontos. Jadi Chris Rock bilang begini, "Saya tunggu kamu jadi G.I. Jane yang kedua." Nah, mendengar itu, awalnya Will Smith tertawa. Tapi setelah melihat respon istrinya yang tidak nyaman dengan lelucon itu, ia marah dan kemudian langsung berjalan ke panggung dan menampar Chris Rock. Setelah itu pun, ia masih berteriak keras, "Jangan menyebut istri saya dari mulut kamu." Nah, kejadian itu kemudian menjadi viral di seluruh dunia. Banyak yang membela Will Smith dan mengatakan bahwa ia suami yang baik, yang melindungi istrinya yang dibully di depan umum. Tapi banyak juga yang menyayangkan aksi Smith yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang menarik, Will Smith baru-baru ini meluncurkan buku yang berjudul Will, yang mempromosikan tentang perlunya kita menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Dan ternyata ia sendiri yang melanggar apa yang ia ajarkan. Jadi aksi Will Smith ini benar-benar merusak kredibilitas dan nama baiknya sebagai seorang aktor dan penulis buku. Orang kan bilang, bicara memang gampang, jangan menggunakan kekerasan. Kenyataannya, itu kan hanya teori saja. Pembelajaran dari kasus ini adalah, ini menunjukkan pentingnya anger management. Kalau Will Smith belajar anger management, ia pasti akan selamat melalui saat-saat yang penuh tantangan ini. Salah satu pelajaran yang terpenting dalam anger management adalah pentingnya melakukan jeda. Ini yang sering kita lupakan. Ketika sesuatu terjadi pada kita, kita sering langsung merespon. Inilah yang namanya pembajakan amigdala. Padahal kalau kita mau menunggu sebentar, sekitar 6 detik, informasi itu akan dibawa ke neokorteks, otak kita yang berpikir, dan diproses di sana. Nah, kalau sudah ke neokorteks, maka respon kita akan jauh lebih baik. Yang pasti, anger management akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa marah itu adalah sesuatu yang berbahaya. Sangat berbahaya. Anger is danger. Jadi ketika kita marah, panduan terpentingnya adalah diam. Kita harus diam sampai kemarahan kita mereda. Nah, setelah kemarahan mereda, barulah kita mengambil tindakan. Nah, masalahnya, kita kan takut kehilangan momentum. Seperti Will Smith, kalau diam dulu, kemudian baru bereaksi setelah marahnya hilang, kan sudah terlambat. Momentumnya sudah hilang. Itulah sebabnya dia bertindak cepat. Begitu Chris Rock selesai bicara, ia langsung maju ke panggung dan menamparnya. Jadi perbuatannya masih dalam konteks lelucon itu. Ia belum kehilangan momentum. Nah, ini sesungguhnya prinsip yang salah. Dalam anger management diajarkan bahwa kita lebih baik dirugikan daripada
merugikan. Lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Ini juga prinsip yang sangat penting. Seandainya itu yang terjadi, ya nggak apa-apa. Dirugikan itu lebih baik daripada merugikan. Dizalimi itu lebih baik daripada menzalimi. Kalau kita berada di posisi yang dizalimi, maka simpati akan mengalir kepada kita. Siapapun yang dizalimi, itu akan menang. Nah, masalahnya dalam situasi seperti yang dialami Will Smith itu, pilihannya ya hanya dua itu, dizalimi atau menzalimi. Tidak ada pilihan ketiga. Karena itu kita harus selalu mengambil pilihan yang aman, yaitu dizalimi. Pasti saat itu kita merasa tidak puas, merasa disakiti, merasa dirugikan, merasa sangat tidak nyaman. Tapi itulah pilihan yang paling aman. Apalagi Anda sedang berada di depan orang banyak, ditonton seluruh dunia. Jadi kalau Anda belajar anger management, Anda akan mampu menahan rasa tidak nyaman itu. Karena dalam diri Anda telah tertanam kaidah ini. Lebih baik dirugikan daripada merugikan. Lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Iya, sangat penting. Dan yang perlu Anda ingat, kejadian yang membutuhkan anger management itu seringkali adalah kejadian yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Siapa yang akan menyangka bahwa pada malam penghargaan Oscar terjadi pembulian terhadap istri Anda yang sedang sakit? Ini kalau dilihat dari perspektif Will Smith. Tapi kalau dilihat dari perspektif Chris Rock, pertanyaannya adalah begini. Siapa yang menyangka kalau ada orang yang tersinggung oleh joke Anda dan langsung menampar Anda di panggung, disaksikan oleh seluruh dunia? Chris Rock memang kurang sensitif dan tidak mampu berempati terhadap penderitaan Jada Smith. Tetapi kemampuan anger management Chris Rock masih jauh lebih baik loh ketimbang Will Smith. Walaupun kaget, ia masih bisa mengendalikan dirinya dan tetap menjalankan perannya sebagai pembawa acara dengan baik. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kejadian yang membutuhkan anger management itu hampir selalu terjadi ketika kita tidak siap, tidak mengantisipasi, tidak menyangka. Bahkan seperti mimpi. Bayangkan, dalam sebuah dialog di TV, ada orang yang mendadak menyiram air teh kepada lawan bicaranya, sesama narasumber, hanya gara-gara perbedaan pendapat. Semuanya terjadi secara mendadak, tiba-tiba, dan karena itu sangat wajar kalau banyak orang yang terpeleset ketika mengalami kejadian seperti ini. Nah, anger management mengajarkan kepada kita paling tidak dua kaidah ini. Ketika kemarahan muncul, diamlah. Anda perlu waktu untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Yang kedua, lebih baik Anda dirugikan daripada Anda merugikan. Iya, sangat sulit. Karena ketika kita marah, energi kita melimpah. Sementara kesadaran kita menurun. Dan kita merasa paling benar. Inilah yang kita pelajari dalam anger management. Bayangkan kalau Anda yang menjadi Will Smith. Anda kan sedang deg-degan ya. Apakah akan memenangkan piala Oscar atau tidak? Kemudian tanpa diduga-duga, ada orang yang merosting istri Anda yang sedang sakit dan sangat menderita karena penyakitnya itu. Dengan menyamakan rambutnya yang pelontos dengan G.I. Jane. Dan bilang, saya tunggu kamu jadi G.I. Jane yang kedua. Tentu saja Anda marah kan? Merosting orang yang sakit adalah tindakan yang keterlaluan. Dan ini harus dikoreksi saat itu juga. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan penamparan itu. Belajar anger management itu bukan berarti Anda tidak boleh marah.
Marah itu wajar, marah itu sehat. Tetapi karena tidak tahu caranya, maka kemarahan itu malah menjadi sesuatu yang merugikan kita sendiri. Kalau begitu Will Smith kan rugi 2 kali ya. Sudah dibully, kemudian kehilangan kredibilitas pula. Nah, ini semua bisa kita hindari kalau kita belajar anger management. Tapi itulah, seringkali kita baru merasa perlu belajar anger management kalau sudah mengalami kejadian seperti ini. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu, yuk kita belajar anger management. Silakan bergabung pada pelatihan anger management yang saya adakan. Informasinya dapat dilihat di Instagram @arfanpradiansyah. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.